Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Maharani dengan NPM 221305317 dari kelas 3A. Di sini saya akan mengimplementasikan skenario yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran IPA sekolah dasar. Baiklah, ini dia skenario pembelajaran IPA SD yang sudah saya buat. Yang pertama, mata pelajaran ilmu pengetahuan. Yang kedua, sasaran peserta didik SD kelas 4 semester 1. Durasi 1 kali 35 menit. Materi pembelajaran macam-macam gaya, pendekatan STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Standar kompetensi, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan, Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan sekolah. Kompetensi dasar, memahami hubungan antara gaya dan energi melalui pengamatan serta mendeskripsikan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan laporan hasil membuat parasut angin. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati PPT yang sudah disiapkan pendidik, siswa dapat mengetahui pengertian dan macam-macam gaya. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengerjakan LKPD. Yang terakhir, dengan mengamati tayangan video, siswa dapat membuat parasut angin. Selanjutnya, pengertian. Peserta didik kelas 4 semester 1 diharapkan memahami dan menguasai materi tentang macam-macam gaya dengan bekal keterampilan penyelesaian masalah yang berkaitan. Peserta didik diharapkan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sinopsis. Pembelajaran ini diawali dengan perkenalan macam-macam gaya. Pendidik menggunakan PPT dalam mengajar tentang macam-macam gaya tersebut. Tujuan dari penggunaan ini adalah agar siswa mudah memahami tentang macam-macam gaya. Properti, seperti proyektor, PPT, video tutorial pembuatan parasut angin yang dibuat oleh pendidik, LKPD, alat tulis. Naskah. Pertemuan pertama, 1 kali 35 menit. Kegiatan awal. Pendidik memasuki ruang kelas. Pendidik mengucap salam. Peserta didik membalas salam. Pendidik menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa. Peserta didik berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai berdoa, pendidik mengecek kehadiran peserta didik. Pendidik memulai pembelajaran dengan melakukan observasi dengan bercerita. Pendidik menyampaikan inti dari tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Pendidik menjelaskan pengertian gaya dan macam gaya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dapat memancing siswa untuk berpikir kreatif. Peserta didik menyimak materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Pendidik yang memberikan tayangan video cara pembuatan proyek sederhana yaitu membuat parasut angin serta menjelaskan kepada peserta didik. Pendidik meminta peserta didik untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Pendidik meminta peserta didik duduk dalam kelompok masing-masing dan memberi tugas kelompok berupa membuat parasut angin. Pendidik membimbing peserta didik menyelesaikan tugas dan membuat parasut angin sambil menjalankan penilaian kelas dan penilaian progres individu. Yang terakhir, kegiatan akhir. Pendidik memberikan evaluasi. Pendidik meminta ketua kelas untuk meminta doa. Dan yang terakhir, pendidik menutup kegiatan belajar, mengajar, dan mengucap salam. Itu saja skenario dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Gimana kabar ya? Sehat? Sehat Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Yori, pimpin doanya ya. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yori, Ibu, Hani, Ibu. Mita. Hadir Bu. Baik, kita masuki ke materinya ya. Pengertian sifat-sifat macam-macam gaya. Ada yang tahu nggak pengertian gaya itu apa? Enggak Bu. Belum Bu. Belum tahu ya? Ya Bu. Nah, ini Bu jelasin pengertian gaya. Gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi perubahan
perubahan gerak, posisi, atau perubahan bentuk benda. Gaya merupakan bagian yang tidak dapat terlepas di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, selanjutnya sifat-sifat gaya. Tidak hanya bentuk benda, gaya juga dapat mengubah arah benda. Gaya dapat mengubah arah benda dengan benda yang bergerak. Benda yang bergerak dapat berubah ke arah lain melalui gaya. Sifat dari gaya berikutnya adalah dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Selanjutnya macam-macam gaya. Gaya terbagi menjadi berbagai bentuk energi. Misal, gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, dan gaya listrik. Nah, tadi kan udah Ibu jelasin pengertian gaya, macam-macam gaya, dan sifat-sifat gaya. Di sini Ibu akan mengasih kalian lembar kerja. Nah, kalian isi ya. Ya, Bu. Kerjakan ya Bu. Ya, dikerjakan nanti kalau sudah kumpul ke depan ya. Ya Bu. Sudah Bu. Ya, silakan sini kumpul. Kasih Mas. Ya Bu. Nah, tadi kan kalian udah mengisi jawaban yang Ibu kasih ya. Nah, kemarin kan minggu kemarin tuh kita bakal ada Percobaan. Ya, bahan percobaan proyek Ya, Bu. sederhana parasut angin. Nah, ini Ibu udah bawa alat-alatnya. Nanti kalian kerjain bareng-bareng ya. Ya Bu. Diapain Bu? Nanti ini dipotong. Nih, caranya bisa lihat dari sini ya, Nak. Ya Bu. Bawah dan kanan atas, kanan kiri. Bisa kita lipat juga seperti ini. Bu, kayak gini bukan. Agak berdiri. Nah, Ya, Bu. Ya, Bu. Udah jadi nih, Nak. Udah. Ya, nanti kita kumpul ke depan ya. Terima kasih anak-anak. Kita telah belajar membuat parasut angin. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, pimpin doa terlebih dahulu. Untuk teori, pimpin doa. baik, mari teman-teman sebelum mengakhiri kelas pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi